Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar serangkaian prinsip yang jujur aja cukup radikal. Ini khusus buat kalian anak-anak muda yang pengen sukses. Jadi, coba deh lupain sejenak nasihat soal nabung dan semacamnya. Kita mau bahas cara main yang bener-bener beda biar bisa menang di permainan ini. Oke, kita mulai dari ide yang kedengarannya mungkin agak gila ya. Prinsip pertama, ini langsung nantang semua yang pernah kita dengar. Uang itu diciptakan dari udara. Maksudnya apa? Ya, pemerintah itu bisa nyetak uang jauh-jauh lebih cepat daripada kita kerja keras buat nabung. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa menang cuma dengan nabung? Strategi itu aja nggak bakal cukup. Nah, pertanyaan logisnya kan kalau nabung bukan jalannya, terus gimana dong cara kita menang? Nah, di sepanjang pembahasan ini, kita akan urai kerangka kerjanya. Sebuah pendekatan yang benar-benar beda. Dan semuanya dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Bagian pertama, keluar dari The Matrix. Ini fondasinya nih. Langkah pertamanya itu bukan belajar skill baru, tapi justru sebaliknya, yaitu melepaskan semua program usang yang udah ditanam di kepala kita. Sistem yang selama ini kita anggap satu-satunya jalan kebenaran. Kuncinya ada di kutipan ini. Kosongkan gelasmu. Coba bayangin aja pikiran kita itu udah kepenuhan sama nasihat dari media, dari orang-orang yang sebenarnya hidupnya juga gitu-gitu aja. Nah, supaya ide-ide baru ini bisa masuk, kita harus berani ngosongin pikiran kita dulu. Jadi, The Matrix itu apaan sih sebenarnya? Gampang ya, ini tuh sebuah sistem yang bikin kita percaya kalau jalan hidup yang biasa-biasa aja, sekolah yang benar, kerja keras, nabung, itu satu-satunya pilihan. Padahal justru sistem itulah yang harus kita tinggalkan. Tapi, ada satu hal penting yang mesti kamu ingat. Gak semua orang siap buat dicabut dari sistem ini. Anehnya, banyak orang justru bakal mati-matian ngebela penjara yang ngekurung mereka. Kenapa? Ya karena cuma itu realitas yang mereka kenal. Jadi, pas kamu mulai mempertanyakan semua ini, jangan kaget kalau ada perlawanan, bahkan dari orang terdekat. Oke, setelah kita sadar ada sistemnya, kita masuk ke bagian kedua, saring siapa yang kamu dengarkan. Ini langkah yang krusial banget. Kamu harus mengontrol informasi apa aja yang boleh masuk ke pikiran kamu. Harus ketat. Ini nih, filter paling sakti yang bisa kamu pakai. Satu pertanyaan simpel buat milih siapa yang layak didengerin. Sebelum kamu nerima nasihat dari siapapun, tanya dulu ke diri sendiri. Gue pengen nggak sih hidup kayak dia? Jawabannya harus tegas, ya atau tidak. Nggak ada tuh yang namanya tapi atau mungkin. Coba dia lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di kiri ada penasihat yang mungkin teorinya bagus, tapi hidupnya ya standar aja. Di kanan ada mentor yang hidupnya itu bukti nyata. Sekarang, kamu mau dengerin siapa? Orang yang nyuruh kamu terbang kelas ekonomi? Atau orang yang punya ratusan ribu frequent flyer miles? Nah, inilah inti dari filter tadi. Oke, kita lanjut ke prinsip berikutnya. Bagian 3, aturan fokus 10 tahun. Intinya, ini bukan tentang nyoba banyak hal, tapi justru sebaliknya, membangun keahlian yang super dalam di satu bidang aja. Nah, ini nih, jebakan yang paling sering kita lihat. Jalur si pelompat. Pasti kenal deh orang yang kayak gini. Hari ini jadi agen asuransi, 3 bulan kemudian jadi agen properti, besoknya lagi ikut-ikutan jadi videografer. Begitu nemu susah dikit, langsung pindah, terus nyalahin. Pasarnya lagi jelek. Pola kayak gini udah resep pasti buat nggak kemana-mana. Nah, sebaliknya, lihat deh jalur konglomerat ini. Ini nunjukin banget kekuatan komitmen jangka panjang. Para konglomerat di Indonesia itu bangun satu bisnis inti sampai benar-benar dominan, bisa bertahun-tahun. Baru setelah itu mereka diversifikasi dari posisi yang udah super kuat. Intinya, mereka gali satu sumur sampai dalam banget, baru cari sumur lain. Dan soal fokus ini bukan omong kosong. Coba lihat dua orang ini, Bill Gates dan Warren Buffett. Mereka pernah ditanya, apa satu kata yang bikin mereka sukses? Dan hebatnya, dua-duanya nulis jawaban yang sama persis. Satu kata itu adalah fokus. Lanjut, bagian 4, kecepatan adalah kunci. Jadi, fokus aja itu nggak cukup. Fokus harus digabungin sama rasa urgensi yang gila-gilaan, baik itu dalam kerjaan maupun dalam cara kita muterin uang. Jadi, hiperambisi itu ada 2 bagian utama. Pertama, etos kerja yang gila, kerja non-stop. Kedua, kecepatan modal yang ekstrim. Artinya, uang itu nggak boleh dibiarin diam bahkan sedetik pun. Gambar ini nunjukin banget apa maksudnya kecepatan modal. Uang masuk, jangan disimpan. Langsung puterin lagi. Investasikan lagi buat mempercepat sirkulasi. Nah, ini mentalitas pengusaha sejati. Beda banget sama nasihat konvensional yang nyuruh kita simpen uang di deposito biar aman. Nah, buat ngasih gambaran seberapa pentingnya kecepatan, ada kutipan yang super provokatif ini. Intinya bukan soal agama ya, tapi soal skala waktu.
Kalau sesuatu yang sebesar bumi bisa diciptakan dalam 7 hari, masa sih kita butuh waktu seminggu cuma buat bikin website? Ini tuh tantangan buat kita, supaya kita bisa memadatkan waktu dan gerak jauh lebih cepat. Oke, sekarang gimana cara kita ngehubungin semua ini buat ngasilin pendapatan yang signifikan? Nah, ini dia. Kita masuk ke bagian 5, masalah besar, bayaran besar. Ini prinsip dasarnya. Pendapatan kamu itu bukan cerminan seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa besar masalah yang berhasil kamu selesaikan buat orang lain. Sesimpel itu. Tabel ini ngejelasinnya enak banget. Kalau kamu cuma nyelesain masalah kecil, ya bayaranmu juga kecil. Dan kamu gampang banget digantiin. Tapi, makin besar dan makin rumit masalah yang kamu beresin, makin besar juga nilai kamu. Dan ya, potensi pendapatan kamu juga makin gak terbatas. Nah, ini nih, nasihat yang mungkin paling nabrak sama yang sering kita dengar. Lupakan passion kamu. Untuk sementara, prioritas pertama adalah bangun mesin yang bisa ngasilin duit. Setelah mesin itu jalan, ngasih kamu kebebasan finansial, barulah kamu punya kemewahan buat ngejar passion apapun yang kamu mau, tanpa perlu pusing mikirin uang lagi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin bagian yang paling krusial dari semua pola pikir ini. Bagian 6, lompat atau mati. Ini semua tentang komitmen total untuk berani mengambil lompatan itu. Metafora terakhir ini, wah ngerangkum semuanya deh. Keluar dari The Matrix itu ibarat kamu lompat dari tebing, dan kamu harus ngerakit pesawat sambil jatuh ke bawah. Ini bukan tentang persiapan yang matang banget. Ini tentang menciptakan kondisi di mana kamu nggak punya pilihan lain selain berhasil. Tekanannya, itulah yang maksa kamu buat nemuin jalan. Pada akhirnya, nggak ada area abu-abu di sini. Kamu berkomitmen penuh dan terbang tinggi, atau kamu gagal dan jatuh. Ini pertanyaan provokatif buat kita renungkan, tentang seberapa besar ambisi kita dan seberapa besar kita berani ambil risiko buat dapetin hasil yang luar biasa. Jadi, mana yang akan kamu pilih?